Halo, halo, suara saya masuk tidak? Halo, halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Enggak, iya, enggak. Total 8 orang yang masuk. Kurang lebih jam 8.15 akan saya mulai. Sementara nunggu dahulu.
Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya masuk terdengar? Saya tidak tahu. Oh, sudah. Uh, pagi hari ini, saya akan mengajar kelas pemrograman dasar. Perkenalan dulu ya. Uh, Nama saya Muhammad Ansori, dosen ilmu komputer dari ITSK Dr. Supraun. Kemudian, apa lagi ya? Lanjut ke outline yang akan kita bahas sampai nanti satu semester. Di minggu pertama ada logika dan pemrograman. Minggu kedua ada tahapan pemrograman. Minggu ketiga simbol anotasi dan flowchart. Minggu keempat membuat dan baca flowchart. Minggu kelima mulai ngoding-ngoding sedikit. Minggu keenam melanjutkan codingannya tentang operator dan operan. Kemudian minggu ke-8 kita ada UTS. Itu untuk 8 minggu pertama. Untuk 8 minggu terakhir, tentang percabangan, perulangan, metode, kemudian proyek dan UAS. Di sini proyek kalian akan mengerjakan membuat suatu program yang menerapkan semua materi yang telah diajarkan sebelumnya. Proyek ada 2 minggu, jadi nanti maksimalkan. Sementara ini ada yang ingin tanyakan? Gak apa sih, ngomong aja dulu, tanya-tanya. Masih awal-awal perkenalan. Apa saya absen ya? Audionya boleh di-unmute dulu untuk saat ini. Saya panggil ya, Rival Sindas. Mana? Hadir? Hadir. Dari mana, Mas? Rumahnya? Siap dari Dampit, Malang. Dampit, enak itu kopinya. Kopi Dampit. Lalu Irnanda Septian Ika Putri. Siap, izin hadir. Dari mana mbaknya? Asalnya? Dari Malang. Malang mana? Malang Lowok Waru. Lok Waru? Iya. Lok Waru. Lalu Gama Mulana Aktiva. Hadir, Pak. Dari Malang saya, Pak. Oh, Malang juga. Malang mana? Singosari, Pak. Oh, Singosari. Singosari, Lok Waru, Dampit. Lalu Dia Putri Salsabila. Hadir, Pak. Asalnya? Dari Situbondo. Situbondo? Situbondo Ya. mana? Panarukan. Oh, Panarukan. Lalu Danis Rifa Nur Khotimah. Hadir, Pak. Asalnya? Dari Kabupaten Malang, Malang Selatan. Malang Selatan? Sumawe? Ya. Bukan. Bantur. Oh, Bantur. Siap-siap. Siap. Lalu Basmalah Abirestu Mauli Suryandi. Asalnya? Situbondo. Situbondo. Wih, Panarukan ya. Juga? Di Asem Bagus, Pak. Oh, Asem Bagus. Lalu ada Agus Sugiharto.
Blue. Bagus. Saya skip dulu dah. Ada Arif Wahyudi. Ada tidak? Ada Diki Irwansyah. Halo, Mas Diki? Skip lagi. Lalu Javier Fajri Zahari. Ada tidak? Oke, skip juga. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang pemrograman? Belum. Oh, dulunya banyak yang dari SMA atau SMK? SMA. SMA? Masih. Semoga bisa mengikuti ya. Untuk materi awal hari ini tentang logika dan pemrograman. Sebentar. Dan pemrograman minggu 1. Logika itu secara kalau di KBBI artinya adalah jalan pikir yang masuk akal. Maksudnya masuk akal itu dapat dimasukkan nalar, lalu biasanya logika itu perlu pembuktian supaya dapat dikatakan itu logika. Contohnya, ada manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Kan betul itu, berarti masuk akal di logika. Lalu ular bukan termasuk hewan mamalia karena bertelur. Itu contoh benar. Kalau contoh salah, ada manusia dapat membuka mata selama 1 jam tanpa berkedip. Itu contoh salah, karena manusia mungkin tidak bisa selama 1 jam terus melek. Kemudian contoh yang kedua, manusia dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 1 bulan. Tapi kurang tahu kalau orang yang bertapa. Tapi secara biologi ya memang tidak bisa tanpa makan minum selama 1 bulan. Itu untuk logika. Jadi di pemrograman perlu namanya logika. Lalu pemrograman sendiri suatu kegiatan untuk membuat program. Terus ada juga yang namanya programmer, orang yang membuat program. Lalu ada yang namanya program itu sendiri, yaitu urutan perintah yang diberikan untuk membuat suatu fungsi atau tugas tertentu. Itu bedanya. Lalu contohnya pemrograman ada pemrograman web, website, atau pemrograman mobile, bisa Android, iPhone, atau Windows Phone. Lalu logika pemrograman, yaitu langkah-langkah yang masuk akal dalam membuat suatu program. Contohnya line follower, robot. Pernah tahu? Ini robot yang jalannya mengikuti garis, namanya line follower. Jadi ini robot akan jalan lurus apabila mengikuti garisnya. Dia akan belok apabila garisnya pun juga belok. Jadi logikanya apabila garis hitamnya habis, dia juga akan berhenti. Bingung nggak ya? Apakah
Apakah ada yang ingin tanyakan dahulu? Begitu lanjut. Ada yang namanya software, program, dan aplikasi. Itu suatu hal yang hampir sama, tetapi sebetulnya berbeda. Software itu kumpulan program yang berkoordinasi dengan perangkat keras. Contohnya, operasi sistem operasi seperti Linux, Windows, macOS, atau Android. iOS juga. Lalu seperti driver yang ada di laptop, driver Wi-Fi, ataupun USB. Dengan program itu sendiri berisi instruksi untuk tugas-tugas tertentu. Jadi biasanya program itu sederhana banget. Seperti hidung BMI, Body Mass Index. Kan di situ untuk BMI cuma butuh tinggi badan sama berat badan. Untuk menghitung BMI, cuma satu program ini saja berarti. Lalu konversi suhu dan hitung volume tabung. Kan ini termasuk tugas-tugas yang sederhana banget. Ini bisa dibuat yang namanya satu program. Kemudian aplikasi. Aplikasi itu paket program untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Hampir sama dengan program, tetapi aplikasi ini paket program, jadi dapat banyak program. Contohnya aplikasi pemesanan WhatsApp, Line. Di dalamnya kan ada program kirim chat, lalu kirim stiker, tetapi itu dipaket jadi satu menjadi yang namanya aplikasi. Lalu ada aplikasi untuk text editor, Sublime atau Notepad. Untuk membuat suatu program, dibutuhkan yang namanya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu bahasa yang digunakan untuk buat suatu program. Ada dua tipe dari bahasa pemrograman, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah itu sulit dimengerti oleh manusia biasa seperti kita, karena cenderung mendekati bahasa mesin. Sedangkan bahasa pemrograman tingkat tinggi itu lebih mudah dipahami oleh manusia. Seperti contohnya Java yang nanti kita akan gunakan pada perkuliahan ini sampai akhir. Lalu bahasa C, PHP, Python, Swift, dan lain-lain. Mungkin pernah dengar dari beberapa bahasa ini. Kemudian di pemrograman itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, struktural dan berorientasi pada objek. Jadi nanti kita akan mempelajari yang berorientasi objek, tapi pada pemrograman lanjutan di semester 2. Sementara ini mungkin secara terstruktur tidak apa-apa, tetapi tetap menggunakan bahasa Java. Untuk membuat suatu program dibutuhkan namanya IDE, Integrated Development Environment. Itu adalah suatu tools yang di dalamnya menyediakan fitur-fitur untuk mengembangkan suatu program. Contohnya ada NetBeans, Visual Studio Code. Nah, nanti kita akan menggunakan NetBeans untuk membuat program Java. Di dalam IDE itu sendiri ada yang namanya ada fitur seperti source code editor, debugger, compiler, interpreter, dan lain-lain. Fitur-fitur yang digunakan yang mendukung dalam pemrograman. Nah, ini dalam pemrograman ada yang namanya code sama script. Hampir sama, tetapi sedikit berbeda. Contohnya untuk yang code itu Java, C, Python bahasanya. Sedangkan script, JavaScript, CSS, HTML. Untuk membuat program menggunakan code ini memerlukan yang namanya IDE yang tadi sudah disebutkan. Dengan untuk script itu tidak perlu menggunakan IDE karena dia hanya
apa ya, ngoding biasa tetapi bisa menggunakan Notepad ataupun text editor biasa. Sedangkan kalau ini compile. Jadi kalau code itu perlu di-compile karena dari bahasa yang mendekati manusia itu tadi itu dijadikan bahasa mesin. Sedangkan kalau script interpreter cuman gimana ya? Berubah menjadi bahasa mesin tapi saat digunakan saja. Jadi contohnya kalau compile ini ada air sama gelas. Kalau compile gelasnya sudah berisi air jadi tinggal minum gitu. Kalau interpreter ada air sama gelas. Jadi kalau mau menggunakan harus ngambil dulu air kemudian diminum, ambil air diminum. Jadi agak lama kalau menggunakan script untuk running time-nya. Itu kelebihan dari code. Jadi bisa berjalan lebih cepat. Kalau code kita membuat suatu program dengan script itu berjalan di atas program. Seperti JavaScript kan jalannya di atas Node.js, HTML itu sudah langsung bisa berjalan di browser. Alur pemrograman itu ada 3 komponen, yaitu input, proses, dan output. Contohnya, menimba. Menimba berarti inputnya narik bisa tali, kemudian inputnya tenaga kita sendiri, prosesnya narik tali, outputnya air. Lalu memasak, inputnya bumbu-bumbu, prosesnya ya bisa menggoreng, outputnya makanan. Lalu membuat teh, yang mirip-mirip seperti memasak tadi. Inputnya teh, gula, prosesnya diaduk, outputnya teh hangat atau es teh. Algoritme. Jadi, dalam membuat suatu program pemrograman, itu ada prosedur sistematis untuk memecahkan masalah. Itu namanya algoritme. Contohnya, memasak mie. Pasti pernah tahu ini, rumus ini, 1, 2, 3 ini. Rebus mie, lalu sementara itu menyiapkan bumbu, habis itu tinggal campurkan mie dengan bumbu, lalu siap makan. Begitu sih. Algoritma ini seperti langkah-langkah terstruktur. Misalkan dari mana ya? Misalkan dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Langkah-langkahnya nanti bisa melalui jalan tol atau melalui jalan biasa. Itu kan terserah. Itu termasuk algoritma itu. Jalan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Sementara itu sih materi yang bisa disampaikan. Tidak terlalu banyak untuk awal-awal pembukaan. Diharapkan nanti bisa jelas sih. Lalu untuk besok, mungkin saya agak telat karena ada perlu sebentar. Tapi tetap ditunggu ya sementara besok itu. Lalu besok prakteknya dan besok aja dulu dah. Ada yang ingin ditanyakan? Ini ada titipan dari Bu Nindi untuk menunjuk ketua kelas angkatan. Apakah ada yang bersedia menjadi ketua kelas angkatan? Nanti ketua kelas angkatan itu yang akan menjadi koordinir dan informasi yang akan disampaikan oleh beberapa dosen untuk sampaikan ke mahasiswa yang lainnya. Apakah ada yang bersedia? Kayaknya belum ada. Apakah mau ditunjuk? Ini gambling, nggak ditunjuk. Apa Bu Nindi saja yang menunjuk? Kalau ingin tanya-tanya, jawab apa lu?
Awal-awal biasanya masih ringan. Belum ada tugas, mungkin besok. Nggak tahu ya, mau tugas apa enggak. Nggak ada yang jawab, berarti mau. Hehehe. Gimana pun ini? Langsung oleh Pak Ansari. Atau kalau tidak ada yang mau mengajukan diri, mungkin ditunjuk saja Pak untuk perwakilan mata kuliah pemrograman dasar. Jadi untuk informasi terkait mata kuliah pemrograman dasar bisa disampaikan ke PJMK kelas nantinya. Oh, bisa juga begitu. Kalau begitu, random ya. Saya ambil dari mahasiswa yang saya ampu ya. Sama. Apakah ada? Halo, Gama? Ya, halo Pak. Pilih jadi ketua apa ya? Ketua kelas untuk mata kuliah saya. Nanti jadi koordinator kelas. Nanti kalau ada informasi saya sampaikan ke masnya untuk disampaikan ke teman-temannya juga. Nanti saya chat untuk lebih lanjutnya. Kemudian apa lagi ya? Apakah ada yang ingin tanyakan untuk materi ataupun yang lain-lain sambil mengisi waktu? Kita sebetulnya sampai jam 9. Kalau tidak, Mungkin tanya-tanya masalah yang lain, nanti saya korupsi waktu ini. Gak apa-apa sih. Oh, tidak ada. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Ketemu lagi besok pagi untuk praktikum. Tapi belum ada praktikum. Yes, ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum ada yang meninggalkan. Oh ya sudah, kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih banyak atas waktunya di ruang saya.
Eh,